Rahmatia Azani Rumkel dari Institut Agama Islam Negerian Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang macam-macam alat indera dan bagaimana sih caranya agar kita memeliharanya atau menjaga kesehatan alat-alat indera kita. Maka dari itu langsung saja pada materinya. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah siap untuk kita belajar? Pasti siap kan? Oke. Tapi tunggu dulu. Sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari mudah dipahami. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Sebelum masuk pada pembahasan materi, kakak mau tanya terlebih dahulu nih pada adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat pemandangan yang bagus ataukah pernah merasakan makanan yang lezat? Pasti sudah dong melihat pemandangan yang bagus, bahkan merasakan makanan yang lezat. Tapi kenapa sih kita bisa melihat pemandangan yang bagus ataupun merasakan makanan yang lezat? Ya, jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah yang begitu indah kepada kita dengan berupa alat indera, sehingga kita dapat melihat maupun merasakan apa yang kita makan. Dengan adanya alat indera dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar tidak membuat berbagai macam pertanyaan yang timbul dalam pikiran adik-adik, maka kita langsung saja membahas terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu macam-macam alat indera dan bagaimana cara agar kita dapat menjaga kesehatan pada alat indera kita. Perlu adik-adik ketahui bahwa kita manusia memiliki 5 alat indera, yaitu yang pertama alat indera penglihatan, yang kedua alat indera pendengaran, yang ketiga alat indera pembau, yang keempat alat indera pengecap, dan yang kelima alat indera peraba. Alat indera pertama yaitu penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan. Bentuk mata seperti bola, sehingga disebut sebagai bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata terlindung oleh kedua tulang tersebut. Mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat berfungsi dengan baik. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya diarahkan sehingga bayangan benda jauh pada retina. Ujung-ujung saraf di retina menyampaikan bayangan benda itu ke otak. Selanjutnya, otak mengelola bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Lalu, bagaimana sih cara kita memelihara kesehatan alat indera kita, yakni mata? Yaitu kita harus memperbanyak makanan yang mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Dan jangan membaca di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang. Saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. Jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. Yang kedua, indera pendengar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Kita dapat mendengarkan berbagai macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar karena
Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Cara agar memelihara kesehatan telinga kita. Yang pertama, kita harus rajin membersihkan telinga secara teratur dengan kapas pembersih. Dan jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Mungkin itu saja ya. Yang ketiga yaitu indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang berfungsi untuk mengetahui aroma dari suatu benda. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Sebagai benda gas, bau berbaur menjadi satu dengan gas-gas lain di dalam udara. Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk di rongga hidung. Bau akan larut di dalam lendir. Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau oleh otak. Rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau yang masuk ke hidung. Atau cara agar memelihara kesehatan hidung kita yaitu dengan membersihkan hidung secara rutin dan menutup hidung saat berada pada lingkungan yang kotor, misalnya lingkungan yang berdebu, banyak asap rokok, dan asap kendaraan. Alat indera yang keempat yaitu indera pengecap. Alat indera pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan berbagai macam rasa. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsangan, rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap oleh saraf pengecap. Rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Cara agar memelihara kesehatan lidah kita yaitu dengan menghindari makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Makanan yang terlalu panas atau dingin dapat merusak bintil pengecap. Jika bintil pengecap rusak, maka lidah tidak dapat merasakan lezatnya makanan. Menyikat lidah saat menggosok gigi agar kotoran pada lidah hilang. Gunakanlah sikat gigi yang bersih dan lembut. Saat sikat gigi yang kasar dapat melukai lidah dan gusi. Makan makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C bermanfaat mencegah sariawan. Yang terakhir yaitu alat indera peraba. Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai alat indera peraba. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf.
oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintah tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Cara agar kita memelihara kesehatan kulit. Agar kulit kita selalu sehat, maka kita harus selalu menjaganya dengan baik. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yaitu kita harus rajin mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur secara teratur. Selain itu, kita juga harus makan makanan yang banyak mengandung vitamin E, banyak makan sayur hijau dan buah-buahan. Semua itu berperan dalam menjaga kesehatan kulit kita. Penjelasan dari kakak semoga bermanfaat dan dapat diterapkan oleh adik-adik ya. Mungkin saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.